kembali lagi dengan saya Fania Ratnasari Hidayati. Nah, seperti pada intro yang saya tampilkan di awal video, mungkin beberapa dari kalian sudah memiliki gambaran mengenai apa yang akan saya bahas pada video kali ini. Ya, kali ini saya akan memandu kalian untuk berpetualangan di dunia digital. Tiap hari kerja pakai komputer, tapi tahu nggak sejarah perkembangan komputer itu gimana? Jadi penasaran nggak sih? Maka dari itu, yuk simak video kali ini. Oke teman-teman, sebelumnya kalian udah pada tahu belum definisi dari komputer itu sendiri? Menurut teman-teman, komputer itu apa sih? Bagi yang tahu, silahkan ketik di kolom komentar ya. Kalau menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Komputer merupakan sebuah teknologi yang sering digunakan dalam segala bidang pekerjaan, contohnya dalam bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, komputer sendiri terbagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Komputer pertama yaitu pada tahun 1940 hingga 1955. Komputer diciptakan melalui tabung vakum sebagai komponen utamanya dan beratnya sendiri hingga 30 ton dan bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki persegi per tabungnya. Namun, hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebihan. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau yang biasa disebut dengan Electronic Numerical Integrator and Computer yang diciptakan oleh Mauchly dan Eckert. Kelebihan dari komputer generasi pertama ini yaitu kemampuan komputasi yang lebih baik dibandingkan manusia untuk perhitungan numerik. Kekurangannya yaitu adalah harga yang sangat mahal, kecepatan yang terbatas, memerlukan perawatan yang sangat tinggi, dan program yang hanya bisa dibuat dalam bahasa mesin. Next, komputer generasi kedua berawal pada tahun 1955 hingga 1965, di mana vacuum tube sudah tergantikan dengan transistor yang digadang-gadangkan adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibandingkan komputer sebelumnya. Komputer generasi kedua tidak mewakili komponen-komponen komputer terdahulu, sebab bahasa mesin yang dulu digunakan di komputer pertama ternyata juga diganti menjadi bahasa assembly, atau kata lainnya adalah bahasa simbolik. Dan hal itu tentu utamanya lebih memudahkan karena pengguna dan programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Setelah dirilisnya komputer generasi kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi juga sedang dikembangkan pada saat itu. Seperti halnya Common Business Oriented Language atau yang disingkat dengan CBOL dan Formula Translator atau yang disingkat dengan Fortran. Perubahan bahasa pemrograman tersebut ternyata memberikan dampak yang efektif untuk komputer sekaligus memberikan manfaat komputasi yang lebih cepat dan akurat. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan dari komputer generasi kedua yaitu tampak dari segi kecepatannya yang meningkat, kapasitas memori yang besar, dan mulai menggunakan bahasa assembly. Sedangkan kekurangannya yaitu masih cukup mahal dan proses input-outputnya masih lambat.
Oke guys, selanjutnya kita bahas komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini berawal pada tahun 1965 hingga 1980. Komputer generasi ketiga ini tidak lagi menggunakan transistor ataupun tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit atau IC. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Teknologi IC yang dipakai pada komputer generasi ketiga dinilai lebih memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan sekaligus efisiensi dari sebuah komputer. Komputer pada generasi ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer-komputer pada generasi sebelumnya. Sekaligus temuan ini menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Perlu diketahui bahwa komputer-komputer generasi sebelumnya tidak menggunakan keyboard sebagai sarana penginputan, melainkan menggunakan kartu yang berlubang dan pita kertas, yang artinya teknologi pada saat itu jauh tertinggal jika dibandingkan pada saat terciptanya komputer generasi ketiga. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan dari komputer generasi ketiga yaitu munculnya sistem operasi, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti CBOL dan Fortran, dan kemampuan multitasking. Sedangkan kekurangannya yaitu harganya yang masih relatif mahal. Memasuki generasi keempat yang bermula pada tahun 1980 hingga 1990. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita gunakan sehari-hari sekarang ini. Komputer ini lebih kecil, lebih cepat, dan lebih canggih dibandingkan komputer-komputer sebelumnya. Ciri utamanya adalah penggunaan chip yang sangat kecil tapi berisi ribuan transistor. Chip ini membuat komputer bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Perkembangan penting pada generasi ini adalah munculnya mikroprosesor. Mikroprosesor ini seperti otak dari komputer yang mengendalikan semua aktivitasnya. Berkat mikroprosesor, lahirlah sebuah komputer pribadi atau PC yang biasa digunakan oleh siapa saja. Intinya, komputer generasi keempat membawa revolusi dalam dunia teknologi. Komputer tidak lagi hanya ada di laboratorium atau perusahaan besar, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan dari komputer generasi keempat ini adalah ukuran yang semakin kecil, harga yang semakin terjangkau, munculnya prosesor komputer atau PC, dan perkembangan internet. Sedangkan kekurangannya yaitu timbul masalah keamanan data. Yang terakhir yaitu komputer generasi kelima yang bermula pada tahun 1990 hingga kini dan seterusnya. Jepang adalah negara yang paling aktif dalam mengembangkan teknologi ini dengan proyek Institute for New Generation Computer Technology atau ICOT. Namun, hingga saat ini belum ada teknologi komputer yang kelima yang benar-benar terrealisasi secara komersial. Komputer generasi kelima adalah visi misi dari komputer masa depan yang didesain untuk memiliki kecerdasan buatan atau AI yang sangat maju. Tujuan utama dari generasi ini adalah menciptakan komputer yang dapat berpikir seperti manusia, memahami bahasa alami, belajar dari pengalaman, dan bahkan hampir mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan dari komputer generasi kelima itu yaitu
komputer dapat melakukan tugas yang lebih kompleks seperti mengenali wajah, suara, dan bahkan emosi manusia. Sedangkan kekurangannya yaitu teknologi masih terus berkembang dan belum sepenuhnya stabil. Nah teman-teman, itu saja petualangan kita kali ini. So, bila saya ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Semoga petualangan kali ini tidak sia-sia dan dapat membuat teman-teman semua menambah wawasan maupun ilmu. Dah, sampai jumpa teman-teman.